Halo Pedikers. Baru-baru ini, warga Indonesia khususnya Jakarta dikejutkan oleh pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Disebutkan bahwa kota Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun ke depan. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita sama-sama menyimak penjelasan tentang fakta-fakta terkait prediksi tenggelamnya kota Jakarta. Mari kita bongkar. Kota Jakarta memiliki ancaman serius terhadap naiknya permukaan laut dan penurunan tanah. Menurut penelitian, masalah-masalah ini akan menyebabkan Jakarta masuk dalam daftar kota besar di dunia yang paling cepat tenggelam. Berdasarkan letak geografisnya, kota-kota besar di dunia yang letaknya di pesisir mengalami kenaikan permukaan laut yang lebih ekstrim karena dampak perubahan iklim yang membuat daratannya tenggelam dengan cepat. Tak hanya itu, dalam skala kecil, penurunan permukaan tanah juga dapat memperburuk masalah. Jakarta mengalami kenaikan permukaan laut yang sangat cepat dibandingkan dengan garis pantainya. Hal ini menyebabkan daratannya akan tenggelam saat air naik. Penurunan muka tanah yang lambat terjadi secara alami di pinggiran sungai. Namun aktivitas manusia seperti pengambilan air tanah, eksploitasi minyak dan gas, penambangan pasir, proyek reklamasi pantai, dan pembangunan di sekitar pesisir dapat mempercepat hal ini. Ditambah lagi dengan fakta bahwa sejak tahun 1990, banjir besar telah terjadi setiap beberapa tahun di Jakarta. Salah satu yang paling parah adalah musim hujan tahun 2007 yang mengakibatkan lebih dari 70% kota terendam. Urbanisasi yang cepat, perubahan penggunaan lahan, dan pertumbuhan penduduk juga memperburuk masalah. Berdasarkan hasil sensus 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, penduduk ibu kota mencapai 10,56 juta jiwa. Kota Jakarta sendiri adalah rumah bagi 10,56 juta penduduk yang berada di dataran rendah, tepat bersebelahan dengan laut. Jumlah tersebut meningkat sebesar 954.000 jiwa dari sensus terakhir 10 tahun yang lalu, atau 88.000 jiwa per tahun, dan diproyeksikan akan terus bertambah hingga tahun 2035. Hal ini berpengaruh terhadap meningkatnya penyedotan air tanah, yang menyebabkan penurunan tanah lebih dari 3 meter dari tahun 1947 hingga 2010. Kini sebagian besar wilayah kota Jakarta telah mengalami penurunan 10 cm atau lebih setiap tahunnya. Penurunan permukaan tanah yang tidak terjadi secara merata menimbulkan resiko yang juga tak sama dan membuat perencanaan kota menjadi semakin sulit. Bahkan sudah banyak bangunan dan infrastruktur yang ditinggalkan akibat terendam air laut. Sebenarnya, pemerintah kota Jakarta telah membangun tanggul laut yang lebih tinggi untuk mengimbangi penurunan muka tanah. Namun karena penyedotan air tanah terus berlanjut, solusi ini diperkirakan tidak dapat berlangsung lama. Kalau seperti ini, semestinya pemerintah perlu mengambil langkah secepatnya ya. Kalau Joe Biden mengatakan Jakarta akan tenggelam akibat penurunan permukaan tanah, maka pendapat lain disampaikan oleh Kepala Laboratorium Geodesi Harry Andreas. Ia mengatakan bahwa kenaikan suhu bumi yang akan membuat Jakarta tenggelam. Beberapa tahun belakangan, kenaikan suhu bumi terjadi di setiap wilayah dengan angka kenaikan rata-rata 2 derajat Celcius. Naiknya suhu bumi ini akan berdampak pada cairnya es di kutub utara. Kemudian, air lelehan dari es ini akan mengalir ke sumber air lainnya, sehingga nantinya akan menambah volume air laut. Menjaga lingkungan itu benar-benar penting kan Pedikers? Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ITB, Harry Andreas pun menuturkan bukan DKI Jakarta yang berpotensi tenggelam untuk pertama akibat laju penurunan tanah. Adalah wilayah Pekalongan, Demak, dan Semarang.
Wilayah-wilayah ini memiliki laju penurunan yang lebih cepat dan lebih berpotensi dilanda banjir rob jika dibandingkan dengan Jakarta. Berbanding terbalik dengan Biden, Harry mengatakan bahwa dalam 10 tahun mendatang Jakarta masih terlihat baik-baik saja karena penurunannya belum begitu terlalu banyak. Namun jika prediksi tersebut adalah 30 tahun mendatang, maka menurutnya inilah yang harus menjadi perhatian untuk wilayah Jakarta. Justru yang paling urgent untuk saat ini adalah daerah Pekalongan. Salah satu permasalahan di Pekalongan yang menyebabkan laju penurunan tanah yakni adanya eksploitasi air tanah. Hal ini terjadi karena banyaknya penggunaan air tanah melalui pengeboran. Tanda adanya potensi tergenangnya kota Pekalongan ditunjukkan dengan seringnya wilayah tersebut mengalami banjir rob di hampir sepertiga wilayahnya. Salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk menangani hal ini adalah dengan pembangunan tanggul. Meski demikian, pihak Harry mengingatkan bahwa tanggul bukanlah penyelesaian permanen karena tanggul juga berpotensi turun 10 cm pada setiap tahunnya. Lantas apakah DKI Jakarta dalam waktu 10 tahun akan tenggelam sesuai pernyataan yang disampaikan Joe Biden? Harry Andreas menjawab, prediksi ini bisa saja menjadi benar apabila tidak dilakukan pencegahan. Biden sempat menyinggung prediksi yang menyebutkan DKI Jakarta tenggelam dalam 10 tahun ke depan akibat perubahan iklim. Menurutnya, fenomena pemanasan global memang terelakkan dan memiliki efek yang cukup banyak. Menurut Biden, jika pemanasan global terus terjadi, maka bisa berdampak pada menjarnya es di kutub sehingga permukaan air laut naik. Oleh sebab itu, menurut dia, tak menutup kemungkinan bisa saja 10 tahun mendatang Jakarta akan tenggelam. Kalau menurut kamu sendiri, apakah pendapat Joe Biden ini bakal benar-benar terjadi nggak? Di tengah gonjang-ganjing akan tenggelamnya ibu kota, ada salah satu pemandangan cukup memilukan yang menjadi saksi bisu tenggelamnya kota Jakarta secara perlahan. Sebuah musola yang pernah menjadi pusat ibadah di kawasan Muara Baru, kini makin tergenang air. Bangunan ibadah umat Islam bernama Musola Wal Aduna yang terletak di pesisir ibu kota ini kini tak lagi berfungsi. Hal ini tak lain lantaran genangan air yang mulai menghampiri bangunan sejak tahun 2000 silam. Musola yang telah tergenang selama 20 tahun lebih ini semakin terlihat pilu. Atapnya yang berupa seng kini kian usang termakan waktu dan tak pernah lagi terjamah manusia. Namun setiap sudut dan tembok dari musola yang terletak di pelabuhan Sunda Kelapa ini masih berdiri tegak. Kini, Wal Aduna hanya saksi bisu bagaimana perubahan kota Jakarta yang air lautnya semakin tinggi dan dikabarkan akan tenggelam seluruhnya. Semoga saja hal ini tidak benar-benar terjadi ya. Mari sama-sama kita mengucapkan amin di kolom komentar.